إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Allah ta'ala aidan rubbama yawaddu alladzina kafaru law kanu muslimin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam pembicaraan kita perihal tentang doa, yaitu satu kalimat doa yang bisa kita baca. Sunnah hukumnya bayar di saat kita dalam keadaan sholat, di saat kita dalam keadaan tahiyatul akhir. Kalimat doa yang pertama yang diungkap oleh Rasulullah SAW dalam kalimat bacaan doa ini, yaitu perihal tentang perlindungan dari yang namanya azab api neraka jahanam dan azab alam kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dalam pembahasan yang lalu kita tahu bahwasanya penghuni-penghuni neraka itu bukan hanya didiami, ditempati atau dimasuki oleh mereka orang-orang yang kafir, oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang beriman juga ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kemarin telah diungkap bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kembali buat kita nih, ya, dalam satu rekomendasi ayatnya yang tertera di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-71.
berbicara tentang mereka orang-orang yang kafir, yang ingkar sama Allah, masuk neraka berbondong-bondong, ya, berkelompok-kelompok, dibawa oleh malaikat azab, diseret mereka, dicemplungin ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Wasiqal ladzina kafaru ilan nari zumara. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam dengan cara diseret secara kasar. Enggak kayak nanti kita Pak, insya Allah masuk surga semuanya nih, ya. Kita masuk surga disambut oleh malaikat Ridwan dengan ucapan salamun alaikum tibtum. Nanti pembahasannya, ya. Mereka orang-orang kafir yang ketika mereka mati nggak bawa iman dalam kehidupan dunianya, mati kemudian berjumpa dengan kehidupan di alam akhir, jatuh keputusan masuk nerakanya Allah, mereka diseret ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla secara berkelompok, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring ke nerakanya Allah Azza wa Jalla, ke dalam neraka jahanam dengan cara diseret secara kasar, secara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha putihat abwababuha wa qala lahum khazanatuha. Sampai mereka di dalam pintu nerakanya Allah Azza wa Jalla, baru sampai gerbangnya neraka, Pak, ya. Abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Mereka akan ditanya tuh sama siapa? Sama mereka malaikat-malaikat azab yang diketuai, dikepalai oleh malaikat Malik. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Ini malaikat azab, malaikat Malik, sebelum masukin ahli neraka yang datangnya dari mereka orang-orang kafir, yang notabene-nya orang-orang yang ingkar sama Allah, ditanya alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Mereka orang-orang kafir mau masuk nerakanya Allah, baru sampai di pintu nerakanya Allah ditanya oleh mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Apakah sebelum kamu mati, waktu kamu hidup di alam dunia, adakah seorang rasul, seorang utusan yang menyampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ayati rabbikum, menyampaikan perihal ini nih, tentang janjinya Allah Subhanahu wa taala? Apakah belum pernah datang kepadamu para rasul dari bangsamu yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Tuhanmu yang mengingatkan apa? Tentang pertemuanmu hari ini, ya. Liqa'a yaumikum hadza. Apakah nggak ada seorang rasul dari bangsamu yang menyampaikan tentang ayat-ayat dari Tuhanmu, menyampaikan tentang apa? Liqa'a yaumikum hada, tentang perjumpaan kalian denganku hari ini. Artinya orang-orang kafir mau masuk neraka akan berjumpa dengan malaikat Malik, malaikat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Qalu bala. Mereka bilang benar, telah datang rasul dari bangsa kami. Mereka menyampaikan ayat-ayatnya Allah, mereka menyampaikan tentang perihal ini, ya. Liqa'a yaumikum hadza, tentang perjumpaan kita hari ini. Jadi ngaku tuh, Pak.
Orang-orang yang ingkar sama Allah, orang-orang yang nggak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang nggak mengatakan Allah itu adalah Tuhannya, nggak beriman sama Allah, kafir mereka, masuk nerakanya Allah. Sebelum masuk ditanya sama malaikat-malaikat azab. Perihal tentang apa? Perihal tentang utusan Allah yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Perihal tentang apa? Perihal tentang liqa ayyaumikum hadza. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat azab di alam neraka jahanam. Berjumpa dengan malaikat Malik. Walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafirin. Akan tetapi mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustai ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak percaya tentang apa? Liqa yaumikum hadza, tentang perjumpaannya hari ini. Mereka nggak percaya, mereka ingkar. Jangankan tentang perjumpaan nanti di yaumil akhir, Pak, di neraka jahanam. Mereka disuruh beriman saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak. Kita pernah belajar ya Pak kemarin dalam perjumpaan kemarin. Udah berapa kali kita dikenalin tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Pak. Ya, waktu mau lahir ke alam dunia, kita masih menjadi jabang bayi di alam rahim seorang ibu. Allah perkenalkan dirinya tuh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Saksikanlah olehmu, aku ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu. Qalu bala. Mereka para jabang bayi menyatakan benar bahwasanya engkau Allah adalah Tuhan kami. Kapan lagi kita dikenalkan dengan kalimat tauhid ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu lahir ke alam dunia, orang tua kita azanin di sebelah kanan, orang tua kita azan aqamatin di sebelah kiri. Walaupun dasar hadisnya lemah, tapi ini menjadi tafaul Pak, keberkahan yang kita cari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih merah kita diazanin, diperkenalkan dengan kalimat tauhid. Allah Tuhan yang maha besar, Allah Tuhan yang maha besar, Allah Tuhan yang maha besar. Risalah membuktikan Pak. Kalau kita mau bicara soal kalimat tauhid, adalah tugas mereka para nabi. Mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, kalimat wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas mereka para nabi dan rasul adalah menyampaikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pernah belajar ya Pak, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nih wahyu pertama kali yang turun. Sementara baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang pertama turun beda Pak. Literatur yang bicara, literatur tentang kesempurnaan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus tegak berdiri di atas muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Semuanya memang rangkaiannya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tadi itu, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Macam-macam ragam sholat dari zaman Nabi Adam sampai ketemu Nabi Isa. Prakteknya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun, Nabi Muhammad gemetar, keringat dingin, jatuh pingsan dia, sampai dibopong, sampai dibawa ke rumahnya. Ketika di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan cahaya iman di dalamnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Siti Khadijah adalah istri yang setianya.
mendampinginya sampai gemeteran, sampai ketakutan, sampai pingsan. Kenapa? Karena melihat malaikat Jibril alaihissalam dengan wajah, dengan rupa yang seasli-aslinya. Ya Muhammad, nggak kelihatan nampak, tapi ada di dalam gua Hira. Ya Muhammad, ya orang model kita kira-kira dengan suara kayak gini takut nggak? Hah? Saya tanya. Kalau literatur sini mau udah berjumpa dengan Nabi Muhammad, malaikat Jibril bisa nyaru jadi bahan manusia. Malaikat paling tampan itu Pak. Nanti kita bicara. Ya, insya Allah. Menyampaikan kalimat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adalah agama Islam, agama yang penuh dengan nilai-nilai keselamatan di dalam. Saking takutnya Siti Khadijah ya bertemu dengan Waraqah, ya seorang pendeta. Benar, ini wahyu dari Allah, ada di dalam kitab Injil yang sebenarnya. Dan ini sampai membuat Nabi Muhammad SAW gemetar bahkan pingsan. Sampai di mana setelah cukup untuk tidur dia karena rasa takut, kum fa'anzir, bangun, bangkit, untuk memberikan apa? Sebuah nasihat. Di sanalah kalimat perintah untuk sholat mulai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sembahyang, bahasanya sholat diikut dengan Siti Khadijah. Sayyidina Ali pada saat itu adalah bahagian dari keponakannya melihat, menyaksikan itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ini adalah sholat. Anak muda pertama yang di usia dini masih kecil ikut memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadinya Ali bin Abi Thalib, anak Abi Thalib, ini mau minta izin dulu sama bapaknya yaitu Abi Thalib. Setelah dilihat ini adalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi, kenapa harus izin lagi dengan ayah? Tidak, langsung dia ikut. Makanya yang membenarkan Islam adalah golongan dari keluarga besar Nabi. Ini maulid nih. Ya. Wasiqal ladzina taqaw wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum ya yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Jadi udah sampai itu perkenalan dengan Allah, tauhidnya udah ada. Setiap nabi menyampaikan Pak, perihal tentang ketauhidan, perihal tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusianya aja mau nggak dia beriman. Ya. Tinggal manusianya aja kembali mau nggak dia beriman. Sampai bukti nyata Nabi Adam melihat kalimat tauhid ini ada di atas babul jannah, pintu surga pertama, pada tingkat pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dibangun Allah itu keesaan tentang percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pertanyaan ini sudah dijawab. Sementara mereka orang-orang yang ingkar sama Allah, nggak percaya tentang ayat-ayat Allah ini, malah mereka semakin ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Wajar ketika pertama kali dia mau masuk neraka, yang ditanya adalah adakah utusan yang telah datang kepadamu menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan qalu bala, benar. Akan tetapi walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Enggak percaya, makanya dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Apa kata malaikat Allah? Qila dakhulu abwaaba jahannam. Udah sok masuk semuanya ke dalam neraka. Masuk semua ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Khalidina fiha abada. Orang-orang kafir Pak masuk neraka kekal di dalamnya, nggak kayak kita. Ya, kira-kira kita bakal masuk neraka kan? Saya tanya nih, bingung Ustaz, kan saya beriman. Iya beriman. Nanti akan kita sampaikan risalah tentang Nabi. Percaya nggak? Ada umatnya Nabi yang masuk neraka. Mau bukti? Mau contoh ya? Kita buktikan, kita contohkan. Ya.
Jadi kalau dikatakan bahwasanya qila dakhulul abwaaba jahannam, silakan masuk, semuanya masuk. Kalau bahasa malaikat kan bengis banget ya, nggak ada tampan-tampannya banget. Bapak ngeliat Algojo kayak gimana sih? Ini malaikat aja Pak, malaikat Malik yang nggak ada basa-basi lagi, nggak ada senyum-senyumnya, bahasanya udah bengis banget. Masuk, masuk. Ya, khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Azab itu telah datang bagi mereka orang-orang yang ingkar sama Allah. Bagi mereka orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Sementara umat Nabi Muhammad SAW bagaimana Pak Ustaz? Ada kisahnya Pak. Jadi satu saat ketika Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, datangi nerakaku, berjumpa dengan yang namanya malaikat azab, malaikat malik. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam berjumpa dengan malaikat Malik yang jaga neraka Allah azza wajalla. Itu malaikat Malik Pak lagi bertengger di atas singgasananya. Singgasananya yaitu api neraka. Di atas kobaran api, ya karena malaikat azab. Beda dengan Nabi Muhammad SAW bertengger di dalam syurganya Allah di bawah pohon tuba. Pohon yang mendamaikan, yang menyegarkan, yang menyejukkan hati. Menyejukkan, mendamaikan hati. Ya, surga itu adalah kenikmatan yang disimpan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kalau kita sudah bicara tentang surga. Datang malaikat Jibril alaihissalam berjumpa dengan malaikat Malik, wahai Malik, adakah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakamu? Ada apa ternyata? Disingkap itu yang namanya neraka, pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala lewat yang namanya malaikat Malik. Ya Allah kirim malaikat Jibril alaihissalam, bahasanya apa, terkejut bukan main Pak. Mereka penghuni nerakanya Allah, orang-orang kafir, juga orang-orang yang beriman sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang beriman dibakar kulitnya, dibakar dagingnya, cuma dua yang nggak dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lisan dan kalbunya, hatinya. Kenapa? Karena waktu di dunia dia pernah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham nih Pak? Ya, jadi ada kalimat tauhid yang pernah dia ucapkan. Jadi orang-orang yang beriman itu masuk nerakanya Allah. Sebelum saya menjelaskan ini semua, kita lihat sejarah. Ya, bagaimana fungsi daripada sejarah itu? Ketika kita berbicara tentang risalah mereka para nabi dan rasul, saya seringkali menyampaikan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka bi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ma nusabbitu bihi fu'adak, ceritanya agar membuat kalian kokoh dalam iman kalian, agar hati kalian menjadi kuat, mantap iman kalian, kuat mantap iman kalian. Jadi jangan pakai akal ya. Kalau kita udah mendengar risalah mereka para nabi dan rasul, ya kayak kemarin pulang dari peringatan dari perintah Isra wal Mi'raj ya, sampai di kota Makkah, Nabi diperintahkan oleh orang kafir, angkat kamu Muhammad kakinya satu, yang satu lagi angkat, ya kagak bisa karena pakai akal. Apa kata Nabi? Datang ke Ali, tanya perihal tentang ini. Sampai di Ali
Sahabat Rasul, ini orang kafir yang nanya langsung dipenggal kepalanya. Karena nggak pakai iman. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul. Ketika Allah berbicara tentang risalah mereka para nabi dan rasul, gunakan iman supaya kita punya keimanan yang kokoh, keimanan yang mantap. Hati kita semakin kuat. Benar Allah adalah Tuhan kami. Benar Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan semua risalah mereka adalah kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan-keraguan bagi kami orang-orang yang beriman untuk yakin dan percaya semua risalah mereka para nabi adalah kebenaran. Wa ja'aka fi hadhil. Satu iman, yang kedua adalah kebenaran risalah mereka para nabi dan rasul. Wa mau'izoh, ada di dalamnya nasihat. Untuk apa? Untuk memperbaiki iman kita, akhlak kita diperbaiki, moral kita diperbaiki, etika bermasyarakat kita juga diperbaiki. Etika bermoral, berbangsa, bermasyarakat diperbaiki Pak dengan dihadirkannya mereka nabi dan rasul, termasuk di dalamnya adalah Nabi Muhammad SAW menyempurnakan akhlak kita semuanya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bicara pada kapasitas tadi ya, tentang orang-orang kafir yang masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla, harus gunain iman. Saya lagi bilang sekali lagi, iman. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam pada kisah yang lain, ketika malaikat Jibril memberikan cerita, memberikan penjelasan, penerangan, kabar tentang nerakanya Allah. Ya Muhammad, akhbaroni Jibril alaihi salatu wasallamu annahu qol, bahwasanya telah datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang apa? Tentang neraka, Pak. Ya Muhammad, neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikobarkan 1000 tahun pertama warnanya merah putih. Yang kedua 1000 tahun kedua warnanya merah, 1000 tahun ketiga warnanya hitam. Betapa kerasnya, betapa panasnya api neraka itu. Hingga pada saat dimana malaikat Jibril alaihissalam memberikan penjelasan, ya Muhammad, inilah kabar tentang nerakanya Allah Azza wa Jalla. Setiap nerakanya Allah ada lubang-lubang ya Muhammad. Setiap nerakanya Allah ada pintu-pintunya ya Muhammad. Setiap nerakanya Allah ada tingkatan-tingkatannya ya Muhammad. Bicara soal tingkatan di dalam neraka, kita tahu kapasitasnya adalah 7 abwaba sab'ina. Ya, pintu neraka itu ada 7. Ya, neraka itu ada 7. Dijelasin sama malaikat Jibril, ya Muhammad, pintu neraka pertama untuk mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar sama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang munafik. Awas, hati-hati. Ya, sampai tingkat pintu neraka kedua, ketiga, keempat, kelima baru dia bicara nih. Nanti pintu neraka kelima akan ditempati oleh mereka orang-orang Nasrani. Pintu neraka yang keenam akan ditempati mereka orang-orang Yahudi. Ya Muhammad, berhenti malaikat Jibril sampai di situ. Sampai Nabi bertanya, yang ketujuh, pada tingkat pintu neraka yang ketujuh siapa yang menempatinya? Wahai Jibril. Yang menempatinya adalah mereka umatmu ya Muhammad, yang berbuat dosa, telah berbuat maksiat, dan ketika dia mati dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Jadi berarti artinya apa? Ketika mati ada umat Muhammad yang belum insaf, belum sadar tentang apa? Tentang perilaku dosa. Bulan yang lalu kita jelasin ya Pak, ada ahli neraka yang menyesal tentang perbuatan dosanya selama hidup di alam dunia. Kita ungkap lewat surat Al-Mu'min ayat 11. Rabbana amattana snataini wa ahyaina natasnataini fa'tarabna bi dzunubina wa hal ila khurujin min sabil. Rabbana amattana snataini, wahai Allah, Engkau matikan kami 2 kali. Wa ahyaina natasnataini, Engkau hidupkan kami 2 kali. Bentuk penyesalannya adalah fa'tarabna bi dzunubina, maka kami mengakui dosa kami. Ngakuinya waktu hidup di alam neraka. Ini kira-kira kita masih hidup kan nih?
Masih hidup punya dosa nggak kira-kira? Ngaku Pak, punya dosa nggak? Banyak. Fakultu astaghfiru rabbakum. Nabi Nuh ingatin umatnya, kaumnya yang membangkang sama Allah. Fakultu astaghfiru rabbakum. Maka kalian segera insaf, segera taubat, segera minta ampunan Allah. Innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Udah diingetin sampai di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita diingetin, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera mohon ampunan Allah untuk mendapatkan apa? Surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Nanti Pak kalau bicara ayat ini insya Allah kita jelasin nanti ya. Jannatin arduhas samawat. Surganya Allah luasnya seluas langit dan bumi. Itu masih sepele Pak, masih kecil. Nanti diperluas lagi sampai 7 lapis langit. Allah pugar menjadi surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun ke lapisan bumi yang paling dasar 7 lapis bumi. Allah jadikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti pembahasan. Fatarabna bi dzunubina. Mereka orang-orang ingkar sama Allah. Ngaku telah berbuat dosa waktu hidup di alam dunia. Sekarang kita sadar masih hidup. Apakah nggak ada dosa pada diri kita? Ada Pak, tiap hari malah. Bangun dari tidur kita udah bisa bikin dosa sama Allah. Kadang kita maaf ya, udah tidur enak, pulas, lega, ya, sehat badan kita. Allah buat hidup lagi kita. Pernah kan kita berdoa sama Allah? Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lupa kadang-kadang Pak Ustaz. Tuh udah bikin dosa. Bener gak? Kenapa? Karena bangun tidur udah kebelet pengen kencing Pak Ustaz. Aku ini bukan rahasia umum lagi Pak. Ya, sempetin tuh baca. Ya Muhammad, nanti umatmu akan menepati neraka yang ketujuh lantaran mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia mati, dia nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk neraka itu orang-orang yang beriman yang berbuat maksiat, berbuat dosa, nggak taubat sebelum dia mati. Jadi disingkap ketika malaikat Jibril alaihissalam berkata di hadapan malaikat Malik, wahai Malik, singkap di nerakanya Allah. Diperlihatkan Pak, ternyata ada orang yang beriman, dibakar kulitnya, dibakar dagingnya, lantas dijaga kedua lisannya dan hatinya. Lisannya dijaga, hatinya dijaga, karena pernah mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nih ahli neraka ngeliat, bertanya sama malaikat Malik, itu malaikat siapa? Itulah malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang biasa menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat Jibril gantengnya minta ampun Pak. Semuanya kalah jika dibandingkan dengan kegantengan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih ahli neraka bicara nih Pak. Ya, orang-orang yang beriman ketika disiksa, diazab di dalam nerakanya Allah, lisan dan hatinya dijaga sama Allah, ya. Melihat malaikat Jibril begitu tampannya. Dialah yang menyampaikan wahyu, yang biasa menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka ahli neraka? Mereka orang-orang yang beriman, ya, yang punya iman. Ya malaikat Jibril, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad SAW. Kami menuntut syafaatul uzmanya. Lihat Pak, ternyata ada umatnya Nabi yang kecemplung ke dalam neraka tetap minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapor pulang dari neraka malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, telah engkau singkap bertemu aku dengan malaikat Malik, disingkap nerakanya Allah, telah masuk mereka orang-orang yang beriman, diazab mereka, dijaga lisan dan hatinya karena dia punya iman ya Allah. Lantas apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka minta berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk menuntut syafaatul uzmanya dari Nabi Muhammad SAW. Sampai berita ini
kepada malaikat Jibril, disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad posisinya ya saat itu ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia bertengger di bawah pohon tuba di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dapat salam dari Allah, dapat salam dari mereka ahli neraka. Orang yang beriman tapi masuk neraka. Apa salamnya malaikat Jibril? Engkau ditanyain. Mereka menuntut syafaatul uzma, wahai Rasul. Nangis Nabi Muhammad. Hingga minta izin sama Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan malaikat Malik di nerakanya Allah. Nabi Muhammad SAW minta izin untuk disingkapnya nerakanya Allah Azza wa Jalla. Disingkaplah neraka itu oleh malaikat Malik, diperlihatkan umatnya Nabi yang saat itu beriman dulunya tapi berbuat maksiat, mati belum bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nyemplung masuk dalam neraka. Lagi diazab, lagi disiksa, kulitnya dibakar, dagingnya dibakar, tapi hati dan lisannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbicara, "Ya Muhammad, selamatkan kami." Lihat, Nabi Muhammad izin sama Allah dan ditanya oleh Allah, "Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulku, apa yang kau minta?" Minta saat itu. Ya berdoa Nabi Muhammad, "Ya Allah, ummati, 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 selamatkan umatku wahai Allah." Hingga selamat itu semuanya, Pak. Diselamatkan berkat syafaatul uzmanya Nabi Muhammad SAW keluar dari nerakanya Allah. Kalau tadi orang-orang neraka di antara 5 tuntutannya adalah fahal ila khuruj min sabil. Pintu mana? Jalan keluar mana? Keluar dari neraka nggak bisa, ketutup semuanya. Tapi orang-orang yang beriman diselamatkan oleh syafaatul uzmanya Nabi Muhammad SAW keluar. Mantan neraka. Cuman kan mukanya gosong. Ya, udah dibakar. Keluar, lantas kemudian didatangi surganya Allah Subhanahu wa taala yang namanya apa bahasanya? Kalau bahasa dalam kitab ini adalah Nahrul Hayat. Ya. Di sana dimandiin dulu, dicemplungin dulu, mandi itu. Setelah mandi di sana segar badannya, bersih, suci, bersih, insya Allah masuk lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak puas, Pak. Kenapa? Karena di dahinya masih terlihat bahasa kita ya mantan neraka. Diselamatkan oleh Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah. Jadi masih kurang plong, ya minta tuh ahli neraka, mantan neraka, udah masuk ke dalam surga. Ya Allah, nggak pas nih, nggak srek nih. Ada di tempat suci yang begitu indah, tapi masih ada tulisan di dahi kami yang namanya mantan neraka. Ya, diselamatkan oleh Ar-Rahman dalam kitab ini. Siapa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka, Pak, dikatakan ini semua karena saat mereka akan diselamatkan, mereka tuh berzikir, Pak. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jadi di neraka itu ada orang yang berzikir walaupun lagi diazab, walaupun lagi disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, karena mereka masih membawa iman. Berzikir, Pak. Makanya kalau kita nggak berzikir malu sama neraka tuh. Iya. Ternyata ada orang yang istighfar, ada orang yang berzikir di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu hal yang perlu kita ingat, kembali kepada pokok tema, wasiqul ladina kafaru ila nari jumara. Mereka orang-orang ingkar sama Allah, orang-orang kafir, masuk nerakanya Allah berbondong-bondong. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Apa ayat Allah? Buktikan nanti, Pak. Buka Quran surat Al-Hijr, ya, ayat yang kedua. Quran surat ke-15 surat Al-Hijr ayat kedua. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka orang-orang kafir ini nyesel, Pak, nyesel. Kenapa dulu waktu di alam dunia nggak jadi orang yang beriman? Dulu waktu di dunia, hidup di dunia, kenapa nggak jadi orang Islam? Ya waddul ladzina kafaru. Mereka orang-orang ingkar, orang-orang kafir nyesel, Pak. Ya, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat ya menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia hidup menjadi laukanu muslimin, hidup menjadi orang-orang yang Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup, Pak, ya. Jadi tuntas hari ini.
Belajar dari satu ayat Allah Az-Zumar 71 bahwasanya orang-orang neraka adalah orang-orang kafir. Kekal mereka di dalamnya, nggak bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti pembelajaran kita hari ini. Sementara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan lewat syafaat uzmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, kalau ditanya soal cinta, ya nggak main-main. Saya sering kali menyampaikan, kalau kita dituntut untuk cinta, maka utamakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, dibandingkan cinta kita dengan yang lainnya. Ya, cinta kita utamakan kepada Allah dan Rasulnya. Semuanya kita utamakan untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Baru kemudian kita cinta sama anak-anak kita, cinta kepada harta kita, cinta pada manusia-manusia lain yang ada di hidup di alam dunia ini, ya. Mudah-mudahan dengan ulasan yang sedikit ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita, agar giroh terus, semangat terus untuk tetap menjaga iman dalam istiqomah kita, tetap menjaga nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidup ujian rangkaiannya, karena hidup adalah iman rangkaiannya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Tetap Allah kondisikan kita menjadi orang-orang yang beriman, iman yang istiqomah. Istiqomah juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah terus ajarkan kita, terus bimbing kita dengan hidayah-hidayah Allah, dengan petunjuk-petunjuk Allah. Bahagia dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma barik lana fi dinina ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.